Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Baik, alhamdulillah pada tanggal 18 minggu lalu kita sudah melaksanakan pertemuan pertama untuk mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk. Namun sayang sekali banyak di antara teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti perkuliahan melalui Google Meet. Nah, melalui rekaman video kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali hal-hal yang sudah kita bicarakan atau yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama minggu lalu. Silahkan diikuti ya. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan orientasi perkuliahan agar kalian mengenal dan memahami seperti apa sih perkuliahan pengembangan kecerdasan majemuk yang akan kita jalankan selama 1 semester pada semester genap kali ini. Adapun metode atau teknis perkuliahan yang akan kita terapkan selama 1 semester ini adalah yang pertama, kita akan menggunakan metode ceramah di mana Ibu akan menyampaikan materi khususnya pada pertemuan di awal-awal perkuliahan. Nah, pada pertemuan kelima dan seterusnya kita akan mengikuti presentasi kelompok atau video yang dibuat oleh kelompok sebagai pengganti presentasi yang biasanya kita lakukan secara langsung di dalam ruang kelas. Jadi dalam kondisi perkuliahan online ini, presentasi kelompok direkam melalui satu video yang nantinya di-upload ke akun YouTube dan itu bisa disimak atau disaksikan oleh para peserta atau anggota kelas ya. Nah, kemudian kita juga akan melakukan diskusi melalui forum LMS. Selanjutnya nanti juga setelah kalian melakukan diskusi, nanti juga akan ada sesi penguatan atau feedback oleh dosen pengampu atau oleh Ibu sendiri. Nah, penggunaan LMS juga di backup oleh WA Group. Jadi nanti ada hal-hal yang perlu juga kita diskusikan melalui WA Group atau jika ada kesepakatan dalam perkuliahan ini kita akan memanfaatkan WA Group. Jadi pastikan kalian tidak keluar dari grup WA ya, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk. Pada mata kuliah ini ada beberapa tagihan atau tugas kuliah yang harus kalian kerjakan, baik itu bersifat individu maupun bersifat kelompok. Yang pertama adalah review materi. Nah, nanti pada pertemuan, khususnya pertemuan awal, Ibu akan meminta kalian mereview materi perkuliahan, bisa berupa resume, bisa berupa tanya jawab ya, atau rangkuman. Selanjutnya ada juga tugas makalah kelompok. Ibu akan membagi satu kelas ya, semua anggota kelas menjadi 9 kelompok sesuai dengan materi pengembangan kecerdasan majemuk. Kemudian ada lagi nanti tugas video. Nah, kalian akan membuat satu video untuk mempresentasikan makalah kelompok yang sudah kalian susun. Kemudian yang terakhir kita juga akan melaksanakan praktikum. Nah, nanti pada pelaksanaan praktikum ini kalian juga akan mendapatkan tugas sesuai dengan arahan pada saat pembekalan praktikum. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktikum akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan pengumuman atau informasi selanjutnya ya. Kemudian teknis penilaian. Adapun hasil akhir nilai mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk terdiri dari 4 komponen berikut. Yang pertama, 30% nilai akan diambil dari kehadiran, partisipasi, penugasan atau kuis. Nah, jadi kalian harus memastikan bahwa kalian hadir pada setiap perkuliahan. Selain hadir, kalian juga harus berpartisipasi aktif. Jadi nggak cuma absen aja, tapi kalian juga harus terlibat aktif dalam forum diskusi yang ada pada setiap pertemuan.
Selain itu, tugas-tugas perkuliahan juga harus diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, komponen berikutnya adalah 20% dari nilai praktikum, 20% nilai UTS, dan 30% diambil dari nilai UAS. Jadi, untuk mendapatkan nilai maksimal ya, kalian bisa saja menargetkan untuk mendapatkan A+, dan itu suatu hal yang tidak mustahil. Kalian harus memahami beberapa komponen inilah yang akan menjadi unsur-unsur penilaian dalam mata kuliah ini. Nah, untuk tugas makalah kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi ibu sudah membagi kelompok kalian menjadi 9 kelompok. Adapun pembagian kelompoknya kalian bisa cek di LMS, ibu sudah tautkan atau ibu sudah cantumkan di sana file PDF pembagian kelompok setiap kelas ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, ada juga yang 2 orang. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk kelompok pertama, materinya adalah pengembangan kecerdasan verbal linguistik. Kelompok kedua, pengembangan kecerdasan logika matematika. Kelompok ketiga, pengembangan kecerdasan visual spasial. Kelompok keempat, pengembangan kecerdasan musikal. Kelompok 5, pengembangan kecerdasan kinestetik. Kelompok 6, pengembangan kecerdasan interpersonal. Kelompok 7, pengembangan kecerdasan intrapersonal. Kelompok 8, pengembangan kecerdasan naturalis. Dan yang terakhir, kelompok 9 mendapatkan materi pengembangan kecerdasan eksistensial atau kecerdasan spiritual. Jadi, inilah materi yang akan kita bahas dalam presentasi kelompok selama 1 semester ini. Untuk materi selengkapnya dalam 1 semester dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir bisa kalian cek di dokumen RPS yang sudah ibu cantumkan di LMS. Isi makalah yang akan kalian susun harus mencakup beberapa item ini ya. Yang pertama tentu harus ada cover. Nanti di covernya kalian mencantumkan juga anggota kelompok, ada logo seperti lazimnya kalian membuat makalah. Kemudian ada kata pengantar, selanjutnya pendahuluan. Nah, pada bagian berikutnya kalian menjelaskan tentang pengertian kecerdasan sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Misalkan kalian mendapatkan materi kecerdasan naturalis, maka isinya di bagian B ini adalah pengertian kecerdasan naturalis. Kemudian bagian C, kecerdasan naturalis dalam pandangan Islam. Nah, di sini kalian bisa mencantumkan ayat atau hadis atau pendapat para pakar ilmuwan muslim yang berkaitan dengan kecerdasan sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Intinya pada bagian C ini kalian bisa menggambarkan bagaimana sih di dalam pandangan Islam pentingnya kecerdasan tersebut ya. Misalkan saja seperti yang ibu pernah jelaskan pada pertemuan di Google Meet, ketika nanti ada kelompok yang membahas kecerdasan kinestetik. Nah, kita sudah tahu bersama ya, atau kalian nanti bisa baca dan kaji lagi bahwa ada hadis Rasulullah yang menjelaskan atau yang menghimbau agar seorang anak dibekali keterampilan motorik seperti keterampilan memanah, keterampilan berenang ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti pada kecerdasan linguistik misalnya kalian bisa menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan kita atau bahkan mewajibkan kita untuk memiliki semangat membaca ya, seperti itu. Karena membaca juga merupakan bagian dari kecerdasan linguistik. Nah, kemudian item berikutnya adalah ciri-ciri kecerdasan pada anak usia dini. Titik-titik ini sama seperti sebelumnya ya, kalian isi sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Nah, kemudian bagian E, kalian menjelaskan bagaimana cara ya mengembangkan kecerdasan tersebut pada anak usia dini. Kegiatan apa saja yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, maupun bisa juga ini menjadi pengetahuan bagi orang tua ya untuk mengembangkan kecerdasan anak usia dini.
Nah, kemudian diakhiri dengan penutup dan kalian juga cantumkan daftar pustakanya. Kontrak kuliah ini merupakan kesepakatan kita antara ibu dan mahasiswa terkait dengan perkuliahan kita selama 1 semester ini. Yang pertama, mahasiswa harus hadir dengan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Nanti kalian bisa akses melalui LMS. Kemudian kehadiran juga dinilai dengan tagihan pada tiap pertemuan. Jadi bukan saja kalian mencontreng ya atau mengklik daftar hadir, tapi juga nanti tagihan pada tiap pertemuan menjadi penilaian kehadiran kalian. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika melewati batas waktu, maka tidak akan mendapatkan penilaian. Ibu akan memberikan tenggat waktu atau deadline waktu yang tentunya ibu sesuaikan dengan tingkat kesulitan atau durasi waktu yang kira-kira bisa kalian menyelesaikan tugas tersebut, sehingga kalian tidak perlu terburu-buru mengerjakan satu tugas. Jadi sesuai dengan bobot tugasnya ya. Kalau tugas itu kira-kira sangat ringan sekali, bisa saja durasinya hanya 1 hari atau bisa saja juga 3 jam atau 2 jam seperti itu. Tapi jika tugas itu cukup rumit, cukup memakan waktu untuk mengerjakannya, nanti ibu juga akan menyesuaikan tenggat waktunya, bisa saja seminggu atau lebih. Contohnya dalam mengerjakan tugas makalah kelompok dan video itu kalian mendapatkan waktu hampir 2 minggu bahkan lebih ya untuk menyusun atau menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kerjakanlah tugas kalian secepat mungkin, jangan menunggu atau kalian tidak perlu menunggu tenggat waktu baru kalian buru-buru dan mencari alasan kurang sinyal, mati lampu dan seterusnya. Oke, jadi kalian bisa mengatur sendiri, memanajemen waktu kalian supaya bisa mengumpulkan waktu lebih cepat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% tidak akan diberikan atau tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian akhir atau UAS ya. Selanjutnya, dalam berkomunikasi melalui media SMS, WA, atau forum diskusi, kalian harus memperhatikan etika berkomunikasi, baik dengan dosen maupun dengan sesama teman anggota kelas. Berikutnya, dosen pengampu atau ibu akan menginfokan jika ada kendala kehadiran atau perubahan jadwal perkuliahan. Jadi kalian tidak akan diinfokan secara mendadak ya, tapi ibu akan menginfokan sebelumnya sehingga kalian bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan pertama, ibu sudah meminta kalian mengisi Google Form yang nantinya di sana kalian mengisi identitas dan salah satu itemnya adalah harapan kalian terhadap perkuliahan ini. Selain itu ada juga permintaan kalian untuk mengisi komitmen yang akan kalian laksanakan atau komitmen kalian untuk mencapai tujuan atau harapan kalian pada mata kuliah ini, dan itu terhitung sebagai kontrak individu kalian terhadap ibu dan terhadap diri kalian sendiri ya. Mari kita cek seperti apa sih harapan kalian dan juga komitmen kalian dalam mengikuti perkuliahan pengembangan kecerdasan majemuk selama 1 semester. Secara keseluruhan, harapan dan komitmennya sangat bagus-bagus dan keren ya. Silahkan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga kalian mendapatkan harapan dan hasil yang terbaik, khususnya pada mata kuliah ini dan secara umum untuk semua mata kuliah pada semester 2 ini.
Demikianlah penjelasan untuk materi pertemuan pertama. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau masih kurang jelas, kalian bisa memanfaatkan WA grup kelas untuk bertanya dan insya Allah Ibu akan memberikan jawabannya. Sampai jumpa pada video perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.